Bismillahirrahmanirrahim. Halo warga bumi, kembali lagi di channel ini, channel Bayu Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya mau ngobrol lagi sama Anda sekalian. Jadi hari ini banyak orang yang pusing ya, tekanan ekonomi sulit segala macam. Makanya saya coba ngobrol tentang masalah ekonomi gitu. Banyak orang yang bilang situasi lagi sulit, pasar lagi merah, lagi pada rungkat ya, harga-harga naik, cicilan naik ya. Tekanan kerja pun begitu tinggi gitu. Jarang yang bertanya apakah mungkin hidup terasa berat bukan karena ekonomi. Tapi di video ini aku pengen memberikan sudut pandang ya. Ternyata tubuh itu menjadi berat, hidup menjadi berat bukan hanya faktor ekonomi saja, tetapi juga ada faktor kesehatan. Maka inilah aku ngobrol ke Anda sekalian. Hari ini mungkin aku nggak akan ngomong tentang ekonomi makro ya. Kita akan bicara yang lebih dekat dengan diri kita, yaitu adalah ekonomi tubuh kita sendiri. Tekanan finansial itu nyata. Tagihan terus datang setiap hari. Target kerja tiada henti-hentinya. Saat pikiran kita tertekan, tubuh itu akan memproduksi hormon stres, hormon kortisol, dan itu bisa naik. Jadi kita membahas ekonomi berkaitan dengan kesehatan. Akhirnya asam lambung bisa naik. Jadi stres ekonomi juga bisa merusak asam lambung. Lambung rusak, ekonomi juga jadi lemah. Karena ada relasi hubungan. Maka pembahasan ini kaitannya adalah kita dengan diri kita, hubungan antara kita dengan diri kita. Kalau semuanya itu terganggu, kortisol naik, stres, tidur pun tidak nyenyak. Tidur pun akan terganggu. Lama-lama bukan capek secara mental, tapi juga capek secara fisik. Dan ketika tubuh itu lelah, maka disitulah keputusan ekonomi kita menjadi emosional. Belanja impulsif, mudah marah, sulit fokus. Padahal ketika kita sedang membangun ekonomi butuh kejernihan, butuh kekuatan. Maka kita tidak menjadi manusia yang utuh. Inilah yang ingin Asbo sampaikan dan Bayu Baik sampaikan di video ini, bahwa kita menjadi manusia utuh. Hari ini orang terpisah dengan alam, dengan makanan, dengan agamanya, dengan kehidupannya, dan bahkan dengan tubuh dan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi, salah satunya bisa membangun produktivitas. Kita seringkali berpikir aset itu hanya rumah, tanah, emas, saham. Tapi kita kadang-kadang mengabaikan tubuh kita. Tubuh ini perlu dijaga, karena tubuh itu bukan mesin. Tubuh itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tubuh juga aset yang utama. Karena tubuh kalau sakit, maka produktivitas akan menurun. Fokus kita akan berkurang. Dan kreativitas kita akan melemah. Jadi bagaimana mungkin kita nanti akan berkembang kalau energi kita habis untuk bertahan? Ekonomi keluarga itu sering goyah, itu bukan karena penghasilan kecil, tapi karena biaya kesehatan yang besar. Catat baik-baik ya, biaya kesehatan yang besar. Jadi menjaga tubuh itu bukan gaya hidup mewah, tapi strategi ekonomi jangka panjang. Karena bagi kita yang sedang bekerja, itu kita ngandelin tubuh kita untuk sehat. Makanya itulah Asbo hadir. Bagaimana kita bisa sehat dengan nutrisi, suplemen, herbal untuk bisa berproduktivitas. Biar kita sanggup menjalani hari ini. Kenapa banyak orang mudah lelah? Jadi kalau kita lihat, banyak kemudian di antara kita usia 30-an sudah kena asam lambung, kena autoimun, tidurnya kurang nyenyak, burnout. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat hari ini manusia modern termasuk kita, itu kita hidup begitu cepat, makan cepat, marah cepat, tapi jarang memulihkan diri. Usus kita tidak sehat, banyak makan junk food, fast food, makanan yang tidak sehat. Akibatnya energi tidak stabil. Ini yang menjadikan kita makin lelah dan lemah. Karena energi nggak stabil, emosi kita juga tidak stabil. Ini yang menjadikan keputusan ekonomi kita tidak stabil. Karena semuanya terhubung. Kita itu makhluk holistik. Jadi kita berhubungan dengan diri kita, dengan lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa memetabolisasi, maka tubuh yang kuat, yang dijaga sebagai amanah itu penting. Kalau kita udah mudah sakit-sakitan, maka bagaimana solusi bangun dari dalam? Kalau ekonomi kita sedang sulit, apa yang masih bisa kita kontrol? Jawabannya adalah tubuh kita. Jadi menjaga tubuh kita mulai dari hal-hal sederhana. 1, perbaiki pencernaan.
Karena pencernaan itu sangat vital. Makan yang sehat, jalan kaki, banyak makan serat, kalau perlu minum asboten detox, bersihkan usus sampai bersih. Biar kerak dan toksin keluar dari dalam tubuh. Kedua, tidur yang cukup, tidur. Jadi kalau kita udah olahraga, udah makan sehat, udah belajar, udah kerja, tapi kalau kurang tidur, badan hancur. Ketiga adalah kurangi inflamasi. Untuk mengurangi inflamasi, kurangi kimia sintetis dan makan makanan proses. Junk food, sosis, nugget, ya, bakso, kurangi. Banyak makan makanan sayuran hijau, sayuran warna oranye, sayuran warna ungu. Makanan real food. Makan makanan yang alami itu penting karena itu membangun aset tubuh kita sebagai amanah. Jadi tubuh yang stabil itu akan membuat pikiran menjadi lebih tenang. Pikiran yang tenang akan membuat langkah lebih bijak. Ketika langkah lebih bijak, maka hidup akan selalu mudah dan bisa lebih ringan kalau Anda membangun diri dari dalam. Kalau hari ini hidup terasa berat, coba tanyakan apakah masalahnya hanya di luar atau ada yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita. Karena tubuh kita sehat itu akan melahirkan pikiran yang jernih. Dan ketika pikiran kita jernih, maka akan melahirkan peluang yang lebih mudah. Itulah kenapa kita perlu membangun pola hidup sehat dari dalam, dari pencernaan kita, dari dalam organ-organ kita, agar sanggup menjalani hidup dengan lebih ringan. Itu mungkin teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda bisa kuat, pulih, ya, ekonominya kuat, dan bisa tubuhnya juga kuat. Barakallahu fikum.